Di depan kita ternyata tidur dia, tapi bisa belok dia, bisa ngikut. Itu horor, Kak. Iya, horor sekali tuh, Kak. Kita mau ngebahas nih modifikasi yang biasanya disesali sama para anggota. Ada apa aja tuh? Mungkin ada teman-teman anggotanya. Kalau misalkan boleh di masing-masing nih yang dirasakan dari Om Anggi dan Om Heru, kekurangan dari Yamaha XSR apa? Halo Sobat Petiti, balik lagi di Podcast Station. Dan hari ini kita bakal ngobrol dengan komunitas dari XSR Brotherhood Indonesia. XSR Brotherhood Indonesia. Ini kita udah kedatangan dua om-om tampan dan gagah ya. Pagi-pagi ini jadi masih pada seger. Boleh diperkenalkan, ada Om siapa dan Om siapa? Halo, nama saya Anggi. Nih sebelah saya dengan Heru. Om Heru. Di sini Om Anggi sama Om Heru di XSR Brotherhood Indonesia sebagai apa? Kebetulan saya sebagai Sekjen XBI Nasional, dan Om Heru ini sebagai pengurus chapter Jakarta berarti. Chapter Jakarta. Total ada berapa chapter yang bergabung? Sampai saat ini ada 66 chapter. Oh, ada banyak berarti ya. Banyak. Itu dari Sumatera sampai dari ujung Sumatera sampai ujung Papua. Paling banyak anggotanya di chapter mana? Di Jakarta sih. Masih Jakarta ya. Banyak. Oke, ini kita bakal ngobrol sama teman-teman dari disingkatnya XBI ya, ke depannya disebut XBI. Total anggota ada berapa, Om? Kalau secara keseluruhan sih mungkin udah 1000-an kali ya. Oh, 1000-an. Banyak sih. Banyak juga. Dua-duanya ini bergabung dari tahun berapa? Kalau saya sih gabung sih belum lama ya, baru tahun 2021 lah. Tapi udah jadi sekjen nih sebutannya. Kejebak aja Mbak. Kejebak. Om Heru dari tahun berapa nih? Kalau saya dari 2023. Dari 2023. Berarti baru banyak yang baru-baru ya? Iya. Oh, oke. Kalau misalkan awal kenapa memilih menggunakan unitnya XSR dari tahun berapa? Kalau saya sih tahun 2020 ya. Motor juga tahun 2020. Jadi ya milih XSR tuh kayak ya dia tuh kebetulan saya pecinta motor klasik juga. Jadi ya karena dia bentuknya klasik sih. Iya. Keren aja. Kalau misalkan Om Heru punya unitnya dari tahun berapa? Apa 2023 juga? Enggak, dari 2022. Dari 2022. Kemudian baru join ke komunitasnya. Oke, ini kan tadi kan suka mungkin karena tadi bodinya desainnya lebih klasik. Cuman kan memang dikenalnya itu kalau XSR ini retro modern ya. Betul. Dan disebutnya juga desainnya yang lebih luas untuk dimodif ya. Itu menjadi salah satu faktor nggak sih kalau misalkan punya XSR tuh berarti harus dimodif juga kah? Enggak juga, itu kan kebetulan teman-teman ya, selera teman-teman ya. Jadi dan kebetulan XSR tuh memang dimodif apapun itu masuk-masuk aja sih. Iya. Bagus. Karena kan memang mendukung ya, dan mungkin ada beberapa faktor pemiliknya kalau misalkan belum sempat mau punya big bike ya bisa pakai XSR dulu tapi dimodif gitu. Betul, bisa dimodif dengan ban yang ukuran lebih besar. Iya, betul. Iya, terus yang dual purpose ya, macam-macam. Ini dua-duanya berarti motornya dimodif lagi. Udah banyak. Dimodif. boleh di sharing-sharing bagian apa aja yang apa sih aja sih patokan-patokan kalau misalkan mau dimodif itu yang boleh dan tidak boleh gitu. Ya kalau saya pribadi sih saya cuma hanya ngemodif di daerah stang, ban gitu ya. Saya pakai ban dual purpose. Terus saya pakai TLTD-nya juga, jadi spakbor belakang diganti TLTD. Ya cuma itu aja sih. Gak terlalu banyak ya? Gak terlalu banyak sih. Gitu. Kalau Om Heru apa aja nih yang udah dimodif? Saya sama, Kak. Saya tuh hanya modif ban, handlebar, suspensi, exhaust, knalpot, sama sedikit di mesin. Kayaknya lebih banyak lagi. Sama sih, tapi tambahannya banyak. Ini sama ya, sih. Karena memang SSR udah keren sih, nggak dimodif. Jadi nggak usah dimodif juga udah keren. Tapi ini tadi disebut dua-duanya salah satu yang pasti dimodif kali ban ya. Biasanya ban. Sebabnya kenapa tuh? Sebenarnya ban XSR original juga udah bagus sih ya. Betul. Udah bagus. Mungkin
karena kalau Excelsior tuh di ban kita selera ya. Kalau untuk orang-orang yang mungkin seleranya kayak Slamber gitu kan, nah itu mungkin dia lebih senang tuh bannya yang lebih ukuran besar. Tapi kalau yang model Cafe Racer dia mungkin ukurannya besar juga, cuma agak lebih pendek gitu. Tetap sih gitu. Om Heru alasan kenapa bannya dimodif? Alasannya pertama nambah look, Mbak. Oke. Nambah look, terus kedua kan pertama adalah Excelsior tuh kalau buat saya ya, yaitu tipikalnya retro modern. Betul. Kita bisa modif ke model apapun yang kita suka. Makanya tadi disebut desainnya yang cukup luas dan modifable itu ya. Betul. Jadi dia tinggal misal ganti ban yang lebih lebar, dia bisa berubah tuh penampilannya. Nah, betul, dari betul, belakang tidak terlihat seperti merek lain, begitupun dari sisi depan sampingnya gitu. Ada nggak sih modifikasi pada Yamaha XSR yang mungkin bikin kontroversi atau pro kontra di kalangan teman-teman komunitas? Kalau saya pribadi, modifikasi itu untuk unit motor di dalam komunitas itu merupakan gambaran jati dirinya. Jadi kita tidak ada batasan, tidak ada ini. Jadi itu semacam seperti selera masing-masing untuk menuangkan ide, hobinya semua di situ dalam bentuk unit yang dimodifikasi. Jadi nggak ada batasan. Ada faktor gengsi juga nggak sih? Gengsi enggak sih. Lebih ke seperti ingin menuangkan gue kalau punya motor, gue mau gini. Gitu. Karakternya tertuang di unitnya. Kayak misal Om Farul, dia senengnya gini ya modelnya A, Om Anggi B. Dan itu bisa mempengaruhi performa dari kendaraannya tersendiri nggak sih? Performa untuk mesin kalau standar itu saya rasa cukup sih Kak. Jika penggunaan ban hanya upgrade satu step. Satu step itu dalam arti misal ukuran ban belakang 140/80 itu dia satu step berarti kan jadi 150/70 atau per 60 gitu. Itu masih fine. Masih aman-aman aja. Memang agak sedikit melemah untuk power mesinnya, tapi untuk pemakaian aman. Nah, itu hebatnya XXR. Nah ini mau ngebahas soal pemakaiannya aman. Kalau untuk penggunaan sehari-hari ya, untuk mobilitas sehari-hari, oke nggak sih Yamaha XSR ini? Terutama di dalam kota ya, di Jakarta nih, pemakaian Jakarta. Untuk harian aman sih, Mbak. Aman ya? Aman. Dipakai buat touring jauh? Aman juga, karena XSR tuh kebetulan irit juga ya. Oh iya deh. Bensinnya irit. Kalau untuk melewati berbagai medan gitu juga suka ada Dual trouble nggak pasti? purpose. Pasti kan setiap kendaraan ada plus minusnya ya. Kebetulan kita bulan Mei kemarin tuh kita ke tebing romantis di Toraja. Itu dual purpose. Itu Om Heru sama Om Anggi berangkat ke sana? Enggak, saya berdua. Om Heru yang berangkat. Om Fahrul. Berdua aja? Iya, kita nyoba trek itu jalan itu bilangnya dual purpose. Dual purpose itu dalam arti nggak full aspal. Jadi nanti ada gravel, ada sand, ada rock. Kombinasinya bagus. Semuanya aman aja terlewati ya. Tapi untuk setelah pulang servis dan lain sebagainya, ada mungkin yang part-part yang harus diganti atau ada masalah ternyata ketika udah diservis gitu. Kalau part sih kalau kita bawanya sedikit ugal-ugalan ya di trek dual purpose itu ya paling ya kita hanya cek ban, cek bearing roda, komstir. Untuk mesin ya kita XXR paling ganti oli sih. Ya itu servis ringan. Ya, servis ringan itu sudah cukup. Setiap mungkin kendaraan atau motor kalau habis touring ya kalau bisa ganti oli itu tadi servis ringan ya. Oke, untuk Om Anggi kalau pengalaman touring kemana nih dalam beberapa yang terdekat? Terakhir ini masih kalau saya sih pakai XXR paling yang dekat-dekat ini baru Jawa Barat aja sih. Baru Jawa Barat, belum sampai keluar Pulau Jawa. Ya kalau dekat-dekat, kalau yang dulu ya ke Pulau Jawa ya paling kalau pakai XXR tuh sampai Palembang. Tapi kalau Jawa ya sudah sampai Bali juga. Udah keliling Jawa juga ya. Sudah. Dan aman aja untuk medan di Jawa ya. Kalau ke Sumatera mungkin Om Heru pernah pasti. Mungkin pengalaman kayaknya lebih banyak nih. Belum, saya malah belum ke Sumatera. Tapi tadi sampai ke Toraja. Ya itu karena kebetulan kilaf aja itu. Lagi kilaf saya. Jauh. Iya, kilaf saya. Sadar tahu udah nyampe iya, itu ada itu salah satu agenda touringnya XBI nasional ke Toraja. Itu ada agenda apa tuh? Dalam rangka apa waktu ke sana? Memang ada agenda touring setiap tahunnya gitu. Setiap tahun tuh beberapa kali ada agenda touring. Ini setelah dari Toraja mungkin masing-masing dari Om Anggi atau Om Heru mau kemana nih?
Ya kebetulan kita ada acara gathering nasional nanti bulan September. Di bulan September. Bulan September. Di mana tuh dilaksanakannya? Dilaksanakannya di Malang. Di Malang. Dua-duanya akan berangkat nih berarti. Insya Allah. Insya Allah. Nanti kita bakal ngobrol seputaran agenda ini. Tapi mau bahas nih tadi kan dua-duanya udah pasti punya pengalaman touring juga ya, perjalanan jauh. Ada nggak sih momen-momen atau kejadian-kejadian ya yang tidak diinginkan ya, bisa disebut mungkin insiden ya saat perjalanan, boleh mungkin berbagi cerita gitu, mungkin dari pengalaman anggota yang lain gitu. Keseringan kan kalau kita kan kalau dalam rombongan banyak itu kan panjang ya. Betul. Ya kita nggak tahu nih kondisi fisik teman-teman ini ya. Ya keseringan kan mereka ada yang mungkin karena antusias pengen touring terus di akhirnya dia tidak tidur, istirahat. Yeah. Akhirnya ketika di jalan dia ngantuk. Terlalu di-forshare. Akhirnya ya insiden jatuh. Seperti itulah. Kalau itu selebihnya sih paling rem yang suka blong. Itu aja sih. Nah, kalau misalkan ada kejadian rem blong itu karena mungkin karakter dari unitnya atau mungkin perawatannya, persiapan sebelum berangkat? Biasanya kurang dicek aja sih, karena biasanya pengereman los itu kalau di XSR tuh biasanya cuma hanya sealnya aja sih kurang, udah mulai nggak lemah gitu. Kalau di XSR. Kalau pengalaman dari Om Heru apa nih? Mungkin ada yang mau di sharing-sharing, pernah nggak ada mengalami insiden gitu? Alhamdulillah lancar-lancar aja. Alhamdulillah lancar-lancar aja. Ya? Paling ya kena paku. Iya. Itu pun juga nggak lagi touring, juga di dalam kota juga sering kan pasti ya. Iya Kak. Iya kena paku sih justru kalau jauh-jauh main. Biasanya itu pasti setiap touring ada aja. Enggak, jangan. Sekali aja udah. Jangan ya. Agak repot soalnya kalau harus cari tukang tambal bannya itu. Susah di luar daerah susah. Betul. Tambal ban dikira truk. Bannya besar. Oh iya, nggak kalau ketemunya bengkel-bengkel kecil belum tentu bisa ya. Bisa, cuman nggak maksimal. Ya nggak maksimal itu tadi ya. Kalau pengalaman lainnya yang menarik, mungkin pengalaman horor kah atau kejadian-kejadian unik, ketemu teman-teman komunitas nih dari kendaraan lain yang mungkin rese lah atau apa gitu, pasti kan ada tuh. Kalau horor nih, pengalaman saya ya Kak, paling horor tuh kita riding. Di depan kita masih bisa belok-belok, ternyata tidur Kak. Itu paling horor Kak. Maksudnya gimana tuh? Di depan kita ternyata tidur dia, tapi bisa belok dia. Bisa ngikut. Itu horor Kak. Iya, horor sekali tuh Kak. Itu kita tahu yang di depan kita tidur gimana? Setelah depan yang ngerem, dia nabrak. Wow, tidur nih berarti. Gitu Kak. Itu cukup horor ya? Sangat horor itu dibanding yang bentuk lain. Itu paling horornya bukan hantu ya, bukan teman sendiri. Iya sih, kadang orang tuh lebih menakutkan ya dibanding hantu. Kan kita lihat bisa belok, begitu depan ngerem nabrak, wah tidur. Ada aja pasti. Om Anggi mungkin bisa sharing-sharing nih pengalaman unik. Kalau yang horor sih kebetulan alhamdulillah sih belum pernah ya. Belum pernah ketemu gitu sih. Terus ya kalau ketemu komunitas yang rese juga kebetulan belum. Alhamdulillah belum pernah. Karena memang juga kan kita juga selama reading itu kan juga kita udah wanti-wanti ke teman-teman juga ya. Untuk ya kita tertib dengan lalu lintas, menjaga kita tidak menjaga attitude di jalan, kita perlu ugal-ugalan gitu. Kayak gitu. Jadi kalaupun ada rombongan, misalnya kita lagi konvoy, ada rombongan orang lain gitu misal masuk, ya kita biarkan aja gitu. Karena itu mereka punya hak juga. Ya mungkin karena kan XSR ini kan bodinya juga kayak motor-motor besar, mungkin jadi looksnya orang-orangnya kayak kelihatan arogan dan lain sebagainya. Kirain kalau misalkan ada yang mau masuk gitu, ada yang mau mepet, nggak dikasih. Enggak, kita kasih aja. Dia punya hak jalan juga dia. Iya betul. Sama-sama bayar pajak. Betul. Kan tadi udah ditanya nih alasan memilih unitnya Yamaha XSR. Kalau misalkan dikasih perbandingan, kalau misalkan harus memilih motor lain selain Yamaha XSR, motor apa yang mungkin paling mendekati si XSR ini? Paling mendekati XSR itu sampai saat ini belum ada. Itulah kenapa kami memilih XSR. Jawaban paling aman sebetulnya. Karena untuk yang menyerupai nggak ada, real. Iya betul. Kompetitor lain juga belum mengeluarkan produknya. Betul. Dengan spek yang
same thing lah gitu. Iya, iya. Tapi di sini ada artikel yang bilang hampir mirip dengan punyanya Kawasaki W175. Oh, beda itu, Mbak. Beda. Itu beda. Dia kalau W175 dia klasik kan seperti kayak Royal Enfield ya. Dia lebih ke sana klasik sih, jadul beda. ya sebutnya. Makanya ini disebutnya Kalau kita kan retro, lebih retro retro modern. Iya retro betul. modern. Beda. Jadi beda ya. Jadi tadi kalau sebut ada pilihan lain selain XSR, belum ada yang Ya kalaupun sesuai. ada Royal Enfield. Nah, itulah. Kalau mau dibandingkan Iya, betul. gitu. Karena kita user SXR ya, maunya ke atas. Betul. Pasti milihnya moge. Iya. Coba. Kalau milih yang milihnya moge. betul. Ya tadi ya sudah terjawab ya Sobat PTT ya. Jadi nggak ada tandingannya nih untuk Yamaha XSR sejauh ini. So far belum ada. Kalau misalkan nanti ada dari produsen mobil motor ya gitu yang mengeluarkan serupa gitu. Nggak akan bisa. Sebab ada hak paten dalam produk. Nggak akan mungkin sama. Oke. Contohnya ada merek lain dari negara 91 plus. Beda. Oh, iya. Gitu kan. Kalau Om Anggi mungkin punya pendapatnya sendiri atau sama juga? Nggak akan mungkin ada. Ya kalau mirip-mirip kan itu kan memang ya itu mau ada urusan itu Pak manufakturnya. Mungkin kita udah nggak, kita kan cuma user di sini. Betul. Pernah nggak sih kalau misalkan lagi ada touring nih, misalkan ada pengalaman tadi kan pengalaman horor atau lain sebagainya ya. Ini tuh apa ya disebutnya ya? Di luar nalar gitu. Misalkan kayak tadi kan kalau komunitas lain misalkan kayak tiba-tiba di maps-nya diarahinnya ternyata jalannya jalan buntu dan lain sebagainya gitu. Kalau di sini sasaran mah sering ya. Nah ya itu kalau kayak gitu. Sering. Ya pernah lah tahu-tahu nembus-nembus sawah. Tapi masih sungai. bisa berpikir ini ya, logik aja gitu. Iya. Tapi kalau misalkan dengar cerita-cerita horor gitu, berarti ini kayaknya Om Heru sama Manggi nggak percaya ya. Motornya retro modern. We ride with legit. Iya, pemikirannya juga harus. Iya harus karena betul. kita choosing motornya itu kan udah seperti itu. Something pasti ada di jalan, tapi kita riding ya tetap happy aja. Iya, betul. Walaupun sering lihat yang sah, ngajakin ngebut ya. Jadi nggak terlalu dipikirin banget lah ya, gitu. Percaya nggak percaya, tapi kayaknya lebih ke nggak percaya deh. Percaya, tapi untuk hal dalam kondisi kita touring itu ya lebih baik dikesampingkan. Betul. Karena itu mengganggu konsentrasi. Kalau misalkan touring, boleh nggak sih bawa keluarga gitu, bawa plus one gitu? Boleh. Boleh aja. Bawa anak juga boleh. Oh boleh. Kalau muat. Ya, makanya tadi kan plus 1 aja makanya kan. Biasanya ada aja atau mungkin Om Anggi atau Om Heru pernah bawa istri gitu. Oh ini Om Anggi. Selalu bawa. Om Anggi mau kemana bawa. Oh selalu bawa. Iya, saya sering apa? San Mori, NR. Saya kemana-mana bawa istri. Bawa. Itu syarat harus kalau misalkan mau bergabung diizinkan untuk gabung ke komunitas, istri harus ngikut kemana-mana. Enggak juga karena memang kebetulan saya berdua sama istri memang seneng touring aja sih. Emang dua-duanya suka touring. Karena kan ada beberapa kalau komunitas motor tuh ya udah hobi bapak-bapaknya aja, istrinya ya udah nggak diajak gitu. Ya. Kita mau ngebahas nih modifikasi yang biasanya disesali sama para anggota, ada apa aja tuh? Mungkin ada teman-teman anggotanya. Kalau untuk teman-teman Kak, untuk yang nyesel mungkin nggak ada yang pernah ngaku ya Kak ya. Karena masalahnya malu pertama. Iya, jadi kita sampai saat ini belum tahu siapa yang nyesel Kak. Gitu Kak. Tapi kayaknya kalau misalkan yang disesali tuh part apa sih yang dimodif tapi kayak aduh sayang banget nih dimodif gitu. Mungkin ngelihat punya teman gitu. Oh. Sambil boleh kasih tips nih ke Sobat PTT, tadi ya batasan-batasan kalau misalkan mau modif tuh supaya tidak berlebihan, boleh kita kasih sharing-sharing juga. Ya kalau modif tuh sebenarnya kan disesuaikan dengan itu ya gaya reading teman-teman gitu kan. Jadi kayak misalkan kayak di XSR memang semua bentuk modif itu dia bisa masuk gitu ya. Kayak jadi ada juga sebagian teman yang modelnya cafe racer gitu yang dia tunduk. Nah, itu kan ada juga
mereka ada yang ikut-ikutan gitu kan, mau converser dilihatnya looknya keren gitu. Ketika dia pakai dengan gaya riding mereka, akhirnya setelah selesai pemakai itu akhirnya dia capek pinggang, badan pegel-pegel. Iya. Ada yang kayak gitu juga. Ya itu kayak maksudnya ya berarti kan modifikasi seperti kan nggak cocok untuk dia gitu. Tadi Ya, apa namanya? Mengutamakan estetiknya ya dibanding kenyamanannya. Jadi tapi pasti banyak kan yang kayak gitu. Banyak yang gaya dulu capek belakangnya itu kan ada pegelnya. Apa Encok mungkin dialamin sama Om Anggi sama Om Heru nih? Tetap Enggak. mengutamakan kenyamanan juga Nyaman. juga. Itu Kita nyaman. nyaman. Oke. Looks nomor 13. Yang penting nyaman. Ya kebetulan kan kalau saya kan bawa boncengan ya. Jadi kalau model yang tangan terlalu turun ke bawah kan kasihan yang belakang nanti. Oke, betul. Nah, ini salah satu kelemahan dari XSR itu bagian spakbor belakangnya kurang besar ya katanya. Terus jadi itu salah satu jadi dari kelemahan. Jadi kalau misalkan di cuaca lagi musim hujan terus kena melewati genangan air itu bakal nyiprat ke punggung ya. Enggak sih Mbak. Kalau originalnya XXR, bawaan XXR tuh spakbor belakangnya udah besar kok. Cukup ya gitu. Cukup. Oh, kan XXR bukan. Oh. Berarti apa ada pertanyaan? Oh ya. Ini soalnya ada artikel yang Enggak. satu Terkecuali kekurangan. memang yang spakbor belakangnya diganti TLTD tadi, itu kemungkinan kan pasti nyiprat lah. Iya gitu. betul. Jadi kayak estetikanya aja gitu ya. Padahal Kalau spakbor bawaannya mini kok. aman-aman aja, oke aja. Mungkin dari Om Heru nih ada tambahan tips-tips tadi buat sharing ke Sobat PTT. Batasan untuk modif apa aja? Batasan untuk modif itu kalau menurut saya acuan pertama adalah kenyamanan riding. Jadi bukan dari modelnya. Karena kalau dari model bisa bahaya. Bahaya untuk segalanya lah. Betul. Tapi utamakan itu adalah kenyamanan untuk di ridingnya itu. Jadi walaupun mau ngebuat motornya jadi berkarakter ya sesuai penggunanya, tetap utamakan kenyamanannya itu tadi. Kalau misalkan boleh di masing-masing nih yang dirasakan dari Om Anggi dan Om Heru, kekurangan dari Yamaha XXR apa? Kekurangannya? Iya. Kekurangannya itu dibuat secara massal bukan secara per order. Oh. Jadi dia bikin yang beli saya, Om Anggi dan lain-lain semua beli, nggak ada yang pas. Jadi terpaksa kita rubah. Kekurangannya itu aja sih Kak. Gitu. Kayaknya Om Heru jawabannya selalu aman-aman aja ya. Ini kayak ada bentuk tekanan atau apa briefnya sebelum datang ke podcast. Nggak boleh ngomongin yang jelek-jeleknya. Aman aja udah. Om Anggi boleh apa nih? Kira-kira yang dirasakan ya sejauh ini. Keseringan pada umumnya sih itu kalau kekurangan XXR tuh biasanya pada di tapi ini bisa ditanggulangi ya, bisa di inilah. Jadi biasanya tuh headlamp, dia ada cover headlampnya itu dia suka bunyi geter gitu. Nah itu ada juga gitu gitu. Tapi itu bisa ditanggulangi dan juga. bukan hal yang apa ya, yang bukan yang hal yang serius lah. bukan hal yang serius ya betul. Ya so far sih cuma itu aja sih. Kalau yang berat nggak ada. Kalau untuk mesin dan lain sebagainya aman aja gitu. Mesin buat aman. lari gitu dan lain sebagainya. Aman. Kayak tadi kita udah mendengarkan cerita-cerita dari masing-masing pengalaman Om Heru sama Om Anggi. Nih ada nggak Sobat PTT yang mau tanya-tanya? Boleh perwakilan? Oke, Om Anggi, Om Heru, saya mau tanya nih, untuk XXR itu kondisi mesin saat dibawa touring itu gimana? Misalnya kan ada yang terlalu overheat, ada yang normal aja. Nah pas dibawa ratusan kilo selama 1 hari itu, perasaan kondisi mesin itu apakah flat aja, adem, apakah agak panas, atau tergantung cuaca nih di XXR sendiri? Boleh dijawab Om? Kalau untuk temperatur mesin XXR dengan spek dari pabrik standar, untuk pemakaian non-stop yang pernah saya rasakan itu adalah 9 jam. Temperatur normal, tidak terjadi overheat, karena kita saat melintas pun dalam kondisi hujan dan pegunungan. Untuk kejadian permasalahan overheat saat riding, itu kemungkinan besar adalah ada dari sistem pendinginnya itu sendiri. Entah kurang cairannya atau kipasnya tidak berfungsi.
Tapi kalau dari pabrik selama saya gunakan XXR aman, tidak ada overheat. Baik, satu lagi nih Om, di XXR sendiri waktu touring ada nggak part-part yang wajib dibawa untuk case-case tertentu? Karena kan biasanya motor itu atau kendaraan itu ada nih penyakit tertentu nih di tipe itu gitu. Nah kalau XXR sendiri apa nih part yang wajib banget dibawa? Mungkin bisa sharing-sharing ke Sobat PTT nih. Kalau untuk part XXR yang masih, misal sekarang tahun 2024 ya, tahun 2021 atau 2020 itu berbeda part yang dibawa. Tahun 2020 tuh kita harus bawa part semacam seperti kampas rem yang standar tuh semua, busi. Terus yang kemungkinan terburuk adalah kabel kopling putus. Itu aja. Yang terburuk itu aja. Selebihnya kalau rantai putus ya kita bisa bawa spare cadangan sendiri. Tapi ya kalau untuk lainnya aman. Tapi kalau untuk part-part yang ada di dalam mesin, maksudnya nggak terlalu sering error lah ya, trouble lah ya gitu ya. Paling part-part eksternal aja gitu ya. Oke. Rute terfavorit komunitas XXR selama ini apa? Yang banyak fotografernya. Yang paling istimewa yang mana? Paling istimewa kalau saya pribadi senangnya di pegunungan. Karena view-nya. Nah untuk destinasi impiannya ke depannya? Impian kita mau naik ke Himalaya, cuman kan impian. Boleh dong. Boleh dong, kan impian. Keluar negeri lah ya. Ya kan impian. Iya gitu. XXR nyampe ke puncak ya. Iya. Orangnya pingsan, Pak. Oke, terima kasih Sobat PT. Mungkin tadi sudah terbantu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lagi dicari nih jawabannya ya, sudah dibantu jawab sama Om Heru. Nah, kita kembali lagi ke XBI-nya nih. Kalau misalkan di sini ada beberapa Sobat PTT yang punya unitnya tapi belum gabung dengan komunitasnya, cara gabungnya sulit nggak sih? Mungkin disaring terlebih dahulu karena kan ada beberapa komunitas yang harus ikut kopdar setahun dulu baru bisa gabung supaya SDM-nya tersaring gitu. Oh ya, di XBI sendiri untuk gabung tuh kita nggak sulit ya. Jadi kebetulan kita juga free, nggak ada biaya apapun kalau mau gabung di XBI. Jadi buat teman-teman yang pengen gabung gitu ya, yang punya unit XXR, dia di daerah mana dia punya lokasi, itu nanti bisa cek IG. Nah, kebetulan kita ada setiap chapter tuh punya IG. Nanti bisa dicari aja chapter terdekatnya. Nanti bisa langsung kontak adminnya gitu. Kalau misalkan untuk Instagram yang nasionalnya ada? Ada. Boleh disebutkan? XXR Brotherhood Indonesia. XXR Brotherhood Indonesia tuh Sobat PTT mungkin kalau misalkan bingung nih mau cari Instagram per chapternya bisa ke Instagram nasionalnya dulu ya. Yeah. Oke. Dalam waktu dekat ada agenda apa? Ya kita nanti September. tanggal bulan September tanggal 14-15 kita ada acara gathering nasional di Malang. Terus nanti setelah acara Malang kita ada long ride 360 derajat di daerah Kalimantan. Itu boleh semua chapter ikut atau Boleh, memang perwakilan boleh. gitu? Boleh semua chapter ikut. Ini Om Anggi sama Om Heru akan berangkat nih ke Kalimantan. Ya, insya Allah. Itu kan acara agenda nasional ya. Itu acara agenda nasional. Kalau acara chapter sih itu chapter punya acara agenda Masing-masing pasti punya ya. Nah itu untuk di Kalimantan nanti akan ada kegiatan apa Om di sana? Mungkin charity dan lain sebagainya. Kalau untuk sementara planning kami itu di sana itu adalah untuk mempererat dengan chapter-chapter yang ada kunjungan. Explore juga mungkin explore. Kalau untuk charity ya mungkin nanti dari pihak per chapter. Iya betul. Karena kita datang sama ketum kan, ketum yang sebagai tamu. Merangkul semua member-member supaya menambah terus member-member XBI. Betul. Untuk masalah kegiatan kayak sosial di sana ya per chapternya yang kita belum bisa kasih info. Kalau saat ini boleh tahu ketumnya dari chapter mana? Dari Bali. Oh jauh ya Bali. Jauh. Ya, makanya nggak bisa hadir di sini. Jauh. Kalau pergantian ketua setiap per berapa tahun? 2 tahun? Setahun? Per 2 tahun sekali. Per 2 tahun sekali. Ini kayak mungkin Om Anggi atau Om Heru akan jadi ketum selanjutnya. Enggak. Kenapa tuh Om? Kenapa tuh? Cuman dia aja yang sanggup. Oke. Tadi ada yang sebut inisial. Kenapa? Oke. Ya total chapternya ada 66 chapter. Kalau member tuh ada sekitar 1000-an. Karena gini, di XBI itu memang
kita untuk gabung itu kan kita free, tapi untuk kita di situ ada namanya kita anggota untuk mendapatkan nomor anggota ya. Nah itu ada kualifikasi yang harus ada persyaratan yang harus anggota jalanin gitu loh untuk mendapatkan NRA tersebut. Nah untuk NRA itu aja itu udah 700 lebih ya untuk yang sudah mendapatkan NRA. Nah ini sedangkan anggota-anggota yang banyak belum dapat NRA ini masih banyak juga gitu. Semacam kayak identitasnya gitu ya Om? Ya, jadi identitas kayak pengikat dia dengan XBI ya. Karena kan kalau udah mendapatkan NRA nomor anggota dia sudah siap untuk menjalankan aturan-aturan yang ada di XBI kan gitu ya. Betul. Jadi ya nggak asal itu untuk mendapatkannya juga. Enggak, kita ada persyaratannya. Persyaratannya itu tadi ya. Oke. Buat teman-teman pengguna XXR se-Indonesia yang pengen gabung di XBI atau di XXR Brotherhood Indonesia, itu bisa menghubungi admin-admin chapter di domisili masing-masing. Mungkin bisa mengunjungi Instagram chapter, itu tinggal dicari aja. Misalkan di daerah Jakarta itu bisa dicari XXR Brotherhood Jakarta, itu nanti bisa lewat situ. Nanti bisa langsung menghubungi adminnya. Oke, terima kasih Om Anggi dan Om Heru udah mau sharing-sharing tadi seputaran Yamaha XXR ya. Tadi juga mungkin ada jawaban-jawaban dari Om Heru dan Om Anggi yang bisa membantu Sobat PTT yang sedang mempertimbangkan nih mau ngambil XXR atau tidak. Tapi kayak kalau jawaban dari Om Heru sih jawaban aman ya tadi. Aman banget. Sekali lagi terima kasih Om. Salam untuk anggota yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Sobat PTT, sampai jumpa di podcast station berikutnya. Bye.